Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afta Putri Hidayah, biasa dipanggil Afta. Saya dari UPBJJ Kota Bogor. Dengan hormat Ibu Arisni Khalifah selaku tutor dan teman-teman seperjuangan saya kelas Bahasa Indonesia 945. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya. Dengan presentasi saya kali ini, saya akan membahas tentang vaksin untuk penyintas COVID-19. Apa itu COVID-19? Coronavirus Disease 2019 atau biasa disebut dengan COVID-19. Penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Hampir semua mengalami perubahan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, mendebarkan seluruh dunia. Di awal tahun 2020, akibat COVID-19, dunia menghadapi krisis kesehatan global, sosial, ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Indonesia, kehidupan jutaan anak dan keluarga seakan terhenti. Pembatasan sosial, penutupan sekolah berdampak pada pendidikan, kesehatan mental, dan akses kepada pelayanan kesehatan dasar. Semenjak Indonesia mengonfirmasi kesehatan COVID-19, yang pertama, UNICEF telah memimpin berbagai upaya untuk merespon pandemi awal dan status endemik berkelanjutan. Bersama pemerintah, organisasi kesehatan, WHO, dan mitra lain. Di awal tahun 2020, akibat COVID-19, dunia menghadapi krisis kesehatan global, ekonomi, dan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Indonesia, kehidupan jutaan anak dan keluarga seketika terhenti. Pembatasan sosial dan penutupan sosial berdampak pada pendidikan, kesehatan mental, dan akses kepada pelayanan kesehatan dasar. Semenjak Indonesia mengonfirmasi COVID-19 yang pertama, UNICEF telah memimpin berbagai upaya merespon pandemi awal dan status endemik berkelanjutan. Bersama dengan pemerintah, organisasi kesehatan dunia atau WHO, dan mitra lain. Protokol kesehatan meliputi menggunakan masker, rajin mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ini bukanlah hal yang mudah, karena bukan merupakan suatu kebiasaan untuk kita semua. Namun, kita harus bekerja lebih keras lagi untuk selalu mengingatkan diri sendiri, di sekitaran kita, serta orang lain untuk menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi penambahan kasus dan pandemi segera berakhir. Di Indonesia sudah diterapkan dengan program vaksinasi. Vaksinasi di Indonesia sudah berlangsung sejak 13 Januari 2022 dan Presiden Joko Widodo sebagai penerima vaksin pertama. Joko Widodo adalah orang pertama yang menggunakan dengan vaksin Sinovac. Badan Obat dan Makanan atau BPOM dan EUA telah memberikan izin untuk penggunaan vaksin Sinovac. Pemberian vaksin ini tentunya dengan sejumlah persyaratan yang nantinya akan di-screening terlebih dahulu oleh petugas kesehatan di lokasi tersebut. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh GGM dan et al. Pada 188 orang dengan COVID-19 yang dipublikasikan pada 5 Februari 2021 menyatakan bahwa memori imunologis dalam tubuh penyintas COVID-19 dapat terdeteksi 6-8 bulan setelah infeksi. 95 dari subjek penelitian memiliki memori imunologi sampai 6 bulan setelah infeksi. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh GM dan et al. Pada 188 orang dengan COVID-19 yang dipublikasikan pada 5 Februari 2021 menyatakan bahwa imunologis dalam tubuh penyintas COVID-19 dapat terdeteksi hingga 6-8 bulan setelah infeksi. 95% subjek dari penelitian memiliki memori imunologi sampai 6 bulan setelah infeksi. Namun, penelitian tersebut juga menyatakan bahwa jumlah imunologis mulai menurun pada sampai 3-5 bulan setelah infeksi. Atas dasar itulah, para penyintas COVID-19 tetap perlu menerima vaksin. Dalam surat edaran SE nomor HK-02-1-368-2021 tentang pelaksanaan COVID-19 pada kelompok sasaran lansia, komorbid, dan penyintas COVID-19.
serta sasaran muda, serta sasaran tunda dikeluarkan pada 11 Februari 2021. Kementerian Kesehatan RI menetapkan bahwa vaksinasi COVID-19 dapat diberikan pada penyintas COVID-19. Persyaratan utama para penyintas COVID-19 yang akan diberikan vaksin adalah sudah 3 bulan dinyatakan sembuh oleh dokter. Persyaratan lainnya sama dengan persyaratan umum untuk calon penerima vaksin yang tidak pernah terkonfirmasi menderita COVID-19, yaitu sebagai berikut. 1. Tidak demam suhu di atas 37,5 derajat Celcius. Kedua, tekanan darah di bawah 180 mmHg. Ketiga, tidak ada kontak dengan orang yang sedang dalam pemeriksaan atau terkonfirmasi COVID-19. Keempat, tidak sedang hamil. Kelima, tidak mempunyai riwayat alergi berat kecuali karena vaksin untuk suntikan vaksin pertama. Dan keenam, tidak menerima vaksin dalam 1 bulan terakhir. Ketujuh, penerima produk darah atau transfusi serta pengobatan penekanan sistem imun seperti kortikosteroid dan kemoterapi. 8. Calon penerima vaksin tidak memiliki penyakit penyerta seperti asma, penyakit paru, diabetes mellitus atau kencing manis, tekanan darah, jantung, penyakit ginjal, penyakit autoimun, epilepsi, HIV, atau penyakit hati atau liver. Sudah seharusnya kita perlu patuh terhadap protokol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah Indonesia. Protokol kesehatan ini ditunjukkan untuk mencegah penularan virus corona dan minimalisir bertambahnya angka kasus virus infeksi. Protokol kesehatan tersebut meliputi menggunakan masker, rajin cuci tangan, serta menjaga jarak. Hal ini bukanlah hal yang mudah karena bukan merupakan kebiasaan untuk kita semua. Namun kita harus bekerja keras lagi untuk selalu mengingatkan diri sendiri, orang di sekitar kita, serta orang lain untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Tidak terjadi penambahan kasus dan pandemi segera berakhir. Demikian beberapa hal yang saya presentasikan. Mudah-mudahan dapat mengambil manfaat yang sebaik-baiknya. Mohon maaf ketidaknyamanan dalam proses presentasi ini. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan perlindungan dan bimbingan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.